mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Hari ini pelajaran matematika masih tentang statistika dengan materi penyajian data. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan kajian statistika data dan penyajiannya. Indikator hasil belajar: setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat menggambarkan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Kedua, dapat menggambarkan grafik histogram, grafik poligon, dan grafik ojib. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, diagram, atau grafik yang menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan, maupun pencilan dalam data. Tujuan penyajian data adalah: 1. Memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian dan observasi. Kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Ketiga, memudahkan dalam menganalisis data. Keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, dan akurat. Dalam penyajian data terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal akan dapat kita buat tabel baris dan kolom, sedangkan dari tabel baris dan kolom ini kita akan dapat membuat diagram baris, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Sedangkan dari data kelompok kita akan dapat membuat tabel distribusi frekuensi, grafik histogram, poligon, dan ojib positif dan negatif. Diagram batang merupakan salah satu jenis diagram menyajikan data dalam persegi panjang. Sebelum membuat diagram batang, kita akan memperoleh atau membuat lebih dahulu tabel baris dan kolom. Kita perhatikan tabel baris dan kolom data warna kesukaan siswa. Dari tabel baris dan kolom ini kita dapat membuat diagram batang. Cara membuat diagram batang: sumbu yang vertikal atau sumbu Y adalah banyaknya siswa, sedangkan sumbu yang horizontal atau sumbu X adalah warna kesukaan. Karena data dalam bentuk persegi panjang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, maka kita lihat warna merah ada 3, kita sajikan dalam bentuk persegi panjang. Warna biru ada 5, kita sajikan dalam bentuk persegi panjang. Kita perhatikan, tapi dia berjarak ya. Warna merah ada 3, warna biru ada 5, warna kuning juga ada 5, warna ungu ada 4, warna hijau ada 10, dan warna hitam ada 3. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita lanjut ke diagram garis. Diagram garis sama dengan diagram batang. Perbedaannya, diagram garis adalah menghubungkan titik satu ke titik lainnya. Ya, ditarik garis titik satu ke titik lainnya, dihubungkan, disebut dengan diagram garis. Sekarang kita ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan sebuah jenis diagram berbentuk lingkaran dibagi menjadi irisan. Iris itu menggambarkan nilai dari sebuah data. Kita perhatikan diagram lingkaran. Membentuk lingkaran, maka kita bentuk irisan-irisan sesuai warna dan sesuai banyaknya, disebut dengan diagram lingkaran. Kita lanjut ke diagram gambar. Diagram gambar atau disebut juga dengan piktogram merupakan penyajian data menggunakan gambar atau simbol. Kita perhatikan diagram gambar hari ini adalah simbolnya, gambarnya adalah sebuah bundaran merah ada 3, maka bundaran merah ada 3. Warna hijau ada 10, maka bundaran hijau berwarna hijau. Bundaran hijau ada 10. Sedangkan hitam berwarna 3, maka bundaran hitam ada 3. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sekarang gimana
Ibu lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data statistik dalam bentuk tabel berdasarkan kategori tertentu. Kategorinya adalah data berat badan siswa 12 TL1. Ini kita ukur berat badan 12 TL1, maka diperolehlah 30 data. Ya. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kita kelompokkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. 1. Tentukan jangkauannya. Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Data terbesarnya 60, data terkecilnya 66, data terkecilnya 44. Maka dikurangkan, diperoleh 22. Oke, setelah data jangkauan diperoleh, maka tentukan banyak kelas interval dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N, di mana N-nya adalah banyaknya siswa, yaitu 30, maka diperoleh nilainya 6. Ya, setelah dapat jangkauan, dapat banyak kelas, kita hitung intervalnya. Besarnya interval tadi adalah jangkauan per K, diperolehlah 4. Berarti 22 dibagi 6 diperoleh 3,7, pembulatan 4. Oke, next kita lanjutkan. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita juga harus tahu bagian-bagian dari, kan ini tabel distribusi frekuensinya untuk siswa kelas 12 TL1. Oke, yang disebut dengan batas-batas kelas itu ini. Tabel pertama ini adalah batas-batas kelas. K-nya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kelas. Intervalnya 4, 43 sampai dengan 46. 43 sampai 46 adalah intervalnya 3. 43, 44, 45, 46, berarti intervalnya adalah 4. Tadi intervalnya 4 ya. Sesuai dengan perhitungan kita tadi di awal, banyak kelasnya 6, intervalnya adalah 4. 43, 44, 45, 46. Oke, frekuensinya adalah 4644. Setelah data kita urutkan, kita hitung yang 43 sampai 46 itu ada 8 siswa berat badannya. Ya, 47 sampai 50 ada 6 orang siswa. Yang berat badannya 47 sampai 50 itu ada 6 orang siswa. Dan seterusnya 63 sampai 66 itu ada 4 orang siswa. Ya. Sekarang tabel ketiga titik tengah. Sebelum memperoleh titik tengah, kita harus tahu batas bawah. Ini yang disebut dengan batas bawah, 43 sampai dengan 63. Batas atas 46 sampai 66. Itu adalah batas atas. Titik tengah batas bawah tambah batas atas dibagi 2 diperoleh 44,5. Untuk seterusnya kita tidak perlu menambah 47 tambah 50, tidak perlu. Langsung kita tambah interval kelas. Interval kelas tadi adalah 4, berarti 44,5 tambah 4 48,5 tambah 4 tambah 4 sampai dengan 64,5. Oke, di berikut ada tabel kelima yang disebut dengan tepi bawah. Tepi bawah tadi adalah batas bawah dikurang 0,5, berarti 43 dikurang 0,5 diperoleh 42, dan seterusnya. Ada lagi tepi atas, yaitu batas atas dikurang batas atas ditambah 0,5 dapat 46,5, dan seterusnya sampai 66,5. Berikut ada tabel frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kecil dari sama dengan dan frekuensi kumulatif besar dari sama dengan. Sekarang yang kita lihat adalah tabel batas-batas kelas dengan tabel frekuensi. Pada batas-batas kelas 43 sampai 46, frekuensi kumulatifnya yang lebih kecil dari atau sama dengan 43 sampai 46 ada berapa? Yang kecil dari data 43 sampai 46. Yang kecil dari berat badan siswa
43 sampai 46 ada berapa orang? Tidak ada, berarti 0. Karena berat badannya 43 sampai 46, yang diminta adalah kecil dari dan sama dengan, berarti tidak ada dong. Oke, berarti yang berat badannya kecil dari 47 sampai 50 hanya ada 43 dengan 46, yaitu 8 orang siswa. Ya, berikut yang berat badannya kecil dari 54 sampai 54, 51 sampai 54, yaitu lah 43 sampai 50 ada 14, 8 dan 6, berarti ada 14 dan seterusnya. Paham ya? Oke, sekarang frekuensi kumulatif besar dari yang berat badannya besar dari sama dengan 43 sampai 46 ada berapa orang? Seluruhnya. Ya, yang besarnya dari sama dengan 43 sampai 46. Berarti ada 30 orang seluruhnya. Yang berat badannya besar dari atau sama dengan 47 sampai 50 ada 6, ada 4, ada 4, ada 4, ada 4, berarti ada 22 dan seterusnya. Oke, paham ya? Sekarang kita buat histogram. Histogram merupakan tampilan data dalam bentuk grafik. Lebar persegi panjang dalam histogram menentukan lebar dari kelas interval, sehingga antara persegi panjang yang satu dengan lainnya tidak memiliki jarak. Ya, berarti dia persegi panjang, sama dengan diagram batang. Perbedaannya, diagram batang berjarak dan datanya data tunggal, sedangkan pada histogram tidak berjarak dan datanya data kelompok. Oke, kita perhatikan. Garis yang vertikal atau sumbu Y adalah frekuensi, sedangkan garis yang horizontal disebut dengan tepi-tepi bawah, dimulai tepi atas dan dimulai dengan tepi bawah, dimulai tepi bawah dan diakhiri dengan tepi atas. Paham ya? Berarti batas-batas kelas 43 sampai 46 adalah dengan frekuensi 8. Batas-batas bawah 47 sampai 50 adalah 6. Ya, batas-batasnya. Sementara tepi bawahnya 42,5. Tepi bawah kelas kedua 46,5. Begitu juga seterusnya. Ya, dapat ya. Maka dia dibuatlah persegi panjang tanpa jarak. Ini dia histogram. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke grafik poligon. Poligon dapat diperoleh dengan cara menarik sebuah garis yang menghubungkan setiap titik tengah. Oke. Sekarang untuk sumbu yang vertikal atau sumbu Y sama dengan histogramnya itu frekuensi. Sedangkan pada sumbu X pada histogram adalah tepi-tepi gelas. Pada poligon adalah titik tengah. Itu dia. Ya, berarti titik tengahnya 44,5 ada 8. Titik tengahnya 48,5 ada 6. Itu kita titik-titikkan, setiap titik kita hubungkan dengan garis. Iya, itu disebut dengan poligon. Oke ya. Mudah-mudahan paham. Sekarang kita lanjut ke OGIF. OGIF merupakan penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Oke. Berarti frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi yang ada frekuensi kumulatif. Jadi perbedaannya pada sumbu Y, pada histogram dan poligon, sumbu Y adalah frekuensi data. Pada OGIF, sumbu yang vertikal ini adalah frekuensi kumulatif. Ya, lebih dari dan frekuensi kumulatif besar dari. Nih diambil. Sedangkan garis yang horizontal atau sumbu X adalah tepi-tepi kelas, sama dengan histogram tadi. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada 42,5. Ini adalah kita ambil yang merah adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Tadi ya. Yang 42,5 kita lihat tabel tepi bawah 42,5 0. Sedangkan 46,5 tepi bawahnya adalah tadi 8. Kita hubungkan tiap titiknya. Naik dia
ojib positif. Sekarang untuk frekuensi lebih dari 42,5, kita perhatikan tepi bawahnya. 42,5 ada di 30, sedangkan 46,5 ada di 22, dan seterusnya. Kita perhatikan tabelnya. Maka dari atas kita hubungkan titik-titiknya, maka menjadi ke bawah, yang disebut dengan ojib negatif. Oke, paham ya? Berarti ojib dibentuk, ojib positif diambil dari frekuensi kumulatif kecil dari, sedangkan ojib negatif diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Oke ya, mudah-mudahan anak-anak ibu paham tentang paham dan akan bisa membuat histogram, poligon, dan ojib. Akhirnya ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.